Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Di sini kita coba untuk di pertemuan awal ini tentang apa itu informasi teknologi ataupun teknologi informasi. Untuk yang pertama mungkin di bagian uraian materi. Di sini kurang lebih ada 5 pokok materi nanti di bagian pengenalan tentang teknologi informasi ini. Jadi ada 5 komponen. Ada tentang definisi teknologi informasi, ada tentang klasifikasi, komponen, tujuan, fungsi, dan peranan di dalam teknologi informasi ini. Yang pertama tentang definisi di dalam teknologi informasi. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Saya cantumkan kurang lebih 3. Di bagian awal di situ ada menurut Jacques Ellul mendefinisikan suatu metode sifat dan rasional yang mengarah memiliki ciri efisiensi di semua aktivitas atau kegiatan yang dijalankan setiap manusia. Menurut Jacques Ellul seperti itu. Sedangkan menurut M. Mariono bahwa teknologi informasi itu kemajuan dari beberapa jenis perangkat atau peralatan yang digunakan manusia atau dapat beberapa sistem yang dapat menyelesaikan segala persoalan manusia. Ya. Dan menurut Romi, informasi merupakan data yang sudah diproses atau diolah sehingga dapat mempermudah ketika pengambilan keputusan. Jadi di masing-masing definisi ini hampir sama semuanya. Yang namanya teknologi atau yang namanya teknologi informasi, ya itu bisa merupakan kemajuan teknologi dalam bidang informasi mencoba memperolehnya, memprosesnya, mengelolanya, menyusun, memanipulasi. Nah, di sini jadi informasi itu atau teknologi informasi yang sudah disusun, diolah, disimpan semua dalam bentuk ataupun dalam susunan dari segi penyimpanan, dari segi pemrosesan yang mana sudah dikelola oleh kita sendiri ataupun oleh perangkat tersebut, yang mana menggunakan ataupun menyebarkannya menggunakan hardware dan software. Oke. Itu untuk definisi singkat tentang definisi teknologi informasi. Yang kedua, ada tentang klasifikasinya. Ya, di dalam teknologi informasi memiliki klasifikasi ada kurang lebih 6. Di sini ada penyimpanan, ada teknologi keluaran, masukan, komunikasi, software, pemroses. Ya, di dalam penyimpanan yang kita tahu ada kurang lebih 2 jenis penyimpanan, yakni internal dan eksternal. Yang mana kalau biasa kita lihat ataupun biasa sering mendengar yang namanya penyimpanan ataupun storage, kalau di komputer ataupun laptop pasti ada yang namanya RAM dan ROM. Termasuk di gadget kita pun ada yang namanya RAM dan ROM. Ya, read only memory sama random access memory. Ya, kalau read only memory ataupun RAM itu dapat diupdate segala ataupun besaran dari RAM tersebut. Sedangkan yang namanya read only memory itu hanya sebatas pembacaan data saja, penyimpanan sementara di situ. Kalau pada saat internet gadget kita ataupun perangkat kita mati, kalau kita belum simpan otomatis hilang data kita. Ya, ada penyimpanan yang kedua yang namanya penyimpanan eksternal.
Ya biasanya untuk penyimpanan eksternal, memori yang diakses melalui perangkat input dan output yang dikelola ataupun ini proses. Memori eksternal di sini permanen. Ya, contoh kecil kayak ada hard disk, ada flash disk, ada floppy disk dan segala macamnya yang bentuknya eksternal yang kita bisa cabut colok ataupun bisa secara kita bawa kemana aja bisa untuk ini. Terus ada yang kedua di dalam klasifikasi ada teknologi masukan ataupun inputan. Namanya input berarti segala jenis yang kita proses untuk inputan. Ya, contohnya kalau yang mungkin pas dulu pernah belajar ataupun yang sekarang kita operasikan ada keyboard, ada mouse, ada scrollable dan segala macamnya yang bisa membuat masukan ataupun teknologi inputan ke dalam perangkat kita. Yang ketiga ada teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi yang sering kita gunakan saat ini ataupun yang sekarang ini kita operasikan. Ya, untuk di era sekarang adanya perkembangan teknologi berupa video conference, video call, termasuk gadget kita pun itu termasuk teknologi komunikasi. Ya, habis itu ada teknologi keluaran ataupun output. Yang namanya output ataupun keluaran pasti yang secara nampak jelas di hadapan kita. Ya, contoh tampilan yang di layar monitor, layaran printer, ataupun speaker itu kan nampak di dalam ataupun nampak yang bisa kita rasakan. Ya, headset, proyektor, flutter, segala macam jenis yang bisa kita lihat ataupun bisa kita dengar ataupun rasakan tadi. Yang selanjutnya ada teknologi software. Nah, teknologi software ini yang sekarang kita operasikan ini. Ini ada software entah itu rekan-rekan sering menggunakan Windows, sudah sering menggunakan Microsoft, ataupun aplikasi ataupun software lainnya. Ya. Terus ada pemroses. Nah, di dalam pemroses ini otak ataupun chipnya, ya, CPU-nya, Central Processing Unit, ya berperan memproses memproses data pada saat perangkat kita bergerak ataupun perangkat kita bekerja. Entah itu gadget, komputer, laptop, semua pasti memiliki pemroses ataupun otak ataupun chip di dalam perangkat kita. Oke, itu tentang klasifikasi teknologi informasi. Ya. Yang ketiga, ini ada namanya komponen teknologi informasi. Ya, di situ bisa dilihat software, hardware, brainware. Ya, yang kita tahu ataupun kita sering dengar ini software pasti perangkat lunak. Yang namanya perangkat lunak itu suatu perangkat yang bisa dilihat tapi tidak bisa kita sentuh ataupun kita rasakan. Ya, beda halnya dengan hardware. Kalau hardware itu kan perangkat fisik ya, perangkat fisik yang mana bisa kita sentuh dan bisa kita lihat intinya. Sedangkan brainware, ya kita ini brainware, kita ini adalah seorang brainware, pengguna ataupun pengoperasi. Ya, kita sering si brainware ini pasti mengoperasikan entah itu jadi programming, sistem analis, ataupun operator yang lainnya dan segala macamnya yang mengoperasikan sebuah perangkat teknologi informasi. Jadi dalam software ini terbagi menjadi 3 software system, yang mana software system ini biasanya sistem operasi kayak yang kita kenal sekarang ini ataupun dari dulu ada Windows, ada Linux, Unix, Macintosh, Android, segala jenis sistem operasi. Sedangkan untuk yang software pemrograman
ataupun pemrograman language ini biasa bahasa pemrograman untuk membuat satu aplikasi ataupun satu sistem. Ya biasanya entah itu bahasa C, bahasa Java, bahasa PHP, HTML, C#, ataupun bahasa yang lainnya. Ya, tentang bahasa pemrograman. Sedangkan untuk software aplikasi, ini software yang tadi sudah dibentuk ataupun sudah dibikin oleh menggunakan bahasa pemrograman tadi. Ya, contohnya untuk software aplikasi ini ialah Microsoft, PLC Media Player, Winamp, terus apa lagi? WhatsApp, Facebook. Nah, itu aplikasi yang sering kita operasikan ataupun yang namanya dalam kelompok software aplikasi. Yaitu tentang sekilas teknologi ataupun komponen teknologi informasi. Ya, selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi di dalam teknologi informasi ini. Sebenarnya banyak. Cuma di sini ya, teknologi ataupun tujuan dari TI ini fungsinya penerapan teknologi informasi pada suatu perusahaan atau organisasi dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ya. Namun pada intinya untuk membentuk kelancaran bisnis biasanya seringannya. Kalau untuk fungsi ataupun tujuan utama. Karena untuk pengembangan teknologi pasti nggak bakal jauh yang namanya bisnis. Ya. Oke. Habis tujuan dan fungsi, selanjutnya ada yang namanya peranan TI. Ya. Di era modern saat ini banyak ya dan penting yang namanya tentang dunia teknik ataupun teknologi informasi. Ya dari setiap harinya ataupun setiap detiknya pasti kita akan ada yang namanya teknologi informasi yang sering kita operasikan. Oke, contoh-contohnya pun banyak dan peranannya pun banyak untuk teknologi informasi ini. Entah itu dari peranan di dalam bidang industri, pendidikan, bisnis, ya kepolisian, ataupun bidang lainnya. Yang jelas, teknologi informasi ini berperan penting dalam satu penanganan ataupun satu kebijakan. Ya, contoh di sini untuk bidang kesehatan ada AI, ya, ataupun artificial intelligence, yang mana komputer mampu menjalankan suatu tugas sama halnya dengan manusia, ataupun kita sudah program biar AI ini berpikir layaknya manusia. Ya, contohnya mungkin kayak kita Google Assist ataupun yang lainnya. Ya, terus ada kalau di kesehatan juga ada tuh yang namanya alat medis AR dan VR. Ya, virtual reality dan augmented reality. Nah, ini biasanya kadang untuk praktek-praktek sebelum melakukan operasi sebenarnya. Ya, contohnya pada anak yang mengalami kelainan saraf, otomatis kita kalau misalkan masih entah itu ragu ataupun masih dalam tahap pelajaran, kita bisa tuh menggunakan AR dan VR dulu agar membantu dalam mempelajari mana ini yang kesalahannya ataupun mana ini yang harusnya disayat sebelah mana dan sebelah mananya, biar tidak ada kesalahan ataupun yang disebut malpraktek. Oke, terus selanjutnya ada wearable. Ya, di dunia kesehatan pun memasang sebuah sensor pada tubuh manusia yang dapat menyajikan data yang kemudian diolah
kemudian dapat memberikan saran bagi pengguna atau pasien, ya, atau dikenal dengan smart bracelet, smartwatch. Ya, produk tersebut contoh ataupun beberapa contoh dari wearable. Semisal yang tadi smart bracelet untuk mengukur frekuensi aktivitas pengguna, ya, berapa jarak lari, jalan kaki dalam sehari, itu detak jantungnya biar tahu seperti apa dia lagi sehat ataupun lagi was-was atau enggak. Oke. Selanjutnya ada namanya blockchain. Ya, ketika berganti dokter, ya tidak repot lagi nih dalam pencarian rekam jejak medisnya. Jadi ketahuan nih data rekam jejaknya pada saat si pasien itu ataupun si dokternya, oh ini habis di tangan ini dan dia kasusnya ataupun penyakitnya yang ini. Jadi dokter sudah tahu lebih awal ataupun bisa tahu lebih pasti, oh ternyata punya riwayat misal jantung, punya riwayat saraf segala macamnya. Ya, selanjutnya dalam bidang industri. Nah, ini nih yang tadi memberikan keuntungan. Ya, industri dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahkan yang sekarang 5.0 itu hampir ataupun sudah ada yang membuat ataupun sudah ada yang menerapkan di 5.0 itu, salah satunya mungkin di Jepang. Ya, kalau di kita masih di 4.0. Nah, yang namanya biasanya untuk yang 4.0 ini kombinasi eranya itu dilansir dari 2018 kemarin sampai sekarang. Kalau di kita, mungkin kalau yang di Jepang mungkin udah lebih dari yang 4.0 tadi. Ya, kalau ini kan dari 2018 sampai sekarang. Nah, kombinasi teknologi cyber dan otomatisasi merupakan yang digunakan untuk revolusi 4.0 seperti IoT, ya, robotic science, terus pengembangan kemajuan teknologi segala macamnya itu untuk di kita masih ada di 4.0. Ya, kita lambat laun sudah terus update, terus berkembang untuk di bidang teknologinya. Ya, selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan, ya apalagi semenjak pandemi ini nih. Semenjak pandemi ini teknologi sangat pesat. Ya, mendorong perubahan siswanya yang dulunya mungkin kayak sekarang kita ini. Kalau dulu kita pengen belajar di sekolah ataupun di kampus, pasti harus tatap muka. Tapi kalau sekarang, Vicon, video conference, ataupun kelas online, ataupun lainnya. Cuma ya negatifnya yang tadi, kita jarang sekali tatap muka. Jarang sekali kita mengetahui emosional pada saat pembelajaran kita. Nah, jadi ada minus, ada plusnya. Semua pasti akan ada minus dan plusnya. Kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Yang selanjutnya ada di bidang kepolisian. Di bidang kepolisian di sini dibagi 3 kurang lebih. Ada scan sidik jari, atlet, ya, bidang pemerintahan ataupun government. Nah, yang biasanya ini kalau di bidang government tentang aplikasi Dukcapil, Pemkot, terus pendataan sarana prasarana, dan masih banyak lainnya tentang apa itu peranan dalam bidang kepolisian. Oke. Selanjutnya ada ini nanti kita tonton bersama tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Oke. Selamat menonton.
Tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu kurang lebih perkembangan teknologi dari masa ke masa. Nah, di sini ada beberapa tugas yang nanti Bapak minta kalian coba buat dan jelaskan. Ketik sama kalian, menurut pikiran kalian seperti apa, ya jelaskan teknologi informasi menurut kalian, pakai bahasa kalian sendiri, ya pengelompokan yang tadi bisa kalian lihat kembali, ataupun bisa kalian search yang lebih detail seperti apa, dan segala macamnya. Ya nanti kalian kumpulkan untuk dikirimnya kemana. Oke, ini daftar pustaka, dan mungkin itu saja tentang penjelasan di dalam definisi teknologi informasi yang untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.